ketika perang Hunain, Rasul tetap tinggal di tengah medan perang. Sementara para sahabat kocar kacir karena Abu Jahal dari atas bukit oleh pasukan musuh. Rasul tetap tinggal di tengah medan perang bersama pamannya. Itu Hamzah bin Abbas. Dan Abu Talib diminta untuk merendahkan diri. Nah, kalau Rasul saja Allah perintahkan merendahkan diri, merendahkan hati, ya apalagi kita. Karena perintah kepada Rasul adalah perintah juga untuk umat. Tidak pantas bila seorang muslim, manusia biasa, gak maksum, tapi merasa tinggi hati, merasa lebih baik daripada orang lain. Yang tadi saya katakan, belum tentu Bapak Ibu sekalian, kita ini lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang mungkin tidak berdakwah. Belum tentu kita lebih dulu masuk surga dibandingkan mungkin garis-garis kita yang baru ikut halaman. Belum tentu. Allah yang maha menentukan, dan Allah maha tahu kualitas amal kita. Belum tentu. Baik para jamaah, Bapak kita muliakan, kita bicara saksian. Kalau kita bicara perilaku, maka sebetulnya perilaku ini dia adalah bagian paling luar di dalam kepribadian seseorang. Karena tentu kita ingin memiliki perilaku yang baik. Bagaimana sih sekarang cara kita membentuk perilaku yang paling baik? Namanya suluk, behavior, tingkah laku itu paling luar. Artinya apa? Tingkah laku itu tidak akan muncul otomatis. Ada sebab, ada dorongan dari dalam yang membuat orang itu akan memiliki tingkah laku yang positif, yang mulia. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang saya traktir Bapak Ibu makan bakso babi yang paling enak, dimakan tidak? Tidak. Dimakan tidak? Tidak. Bakso Bu, kesukaan Ibu? Dari babi. Bakso ini cuma babi doang Bu, bukan anjing. Dimakan nggak Bu? Makan nggak? Makan nggak? Ya, kenapa nggak makan kupat? Haram. Kok haram kenapa Bu? Saya tanya lagi Bu. Begitu tadi Bapak Ibu mendengar kata bakso babi, gitu kan? Itu muncul nggak perasaan jijik? Muncul perasaan jijik. Nah, mengapa sampai bisa muncul perasaan jijik? Padahal baru mendengar, belum sampai makan, belum nyentuh, belum makan. Saya juga sama, rumah saya kan lewat Sungai Kencana dulu ya. Itu banyak yang dagang sate babi. Sate babi digebrang, harus ke kemana-mana. Kalau saya lewat, ke Ambon, bukannya resah, beda sama sate Madura. Lapar. Itu sate babi digebrang. Jangan apa? Sego, enak. Kok bisa muncul sebel dan enak begitu kan? Itu kan sikap. Suluk kan? Kok bisa muncul? Apa otomatis itu tidak? Itu karena apa? Ada namanya pemahaman. Ada mafahim, ada muyul. Mafahim itu pemahaman, itu kecenderungan. Yang kita punya kecenderungan, lapar tuh kecenderungan. Lapar, haus, ingin tidur, termasuk juga nauriahnya, cinta, kasih sayang, marah, itu kecenderungan. Tapi karena ada mafahim, maka akan muncul suluk yang akan nyetel dengan mafahim tadi. Karena ibu dan bapak sekalian sudah mafhum sejak kecil bahwa yang namanya babi itu najis apa? Najis apa Bu? Oh, yang nggak sembarangan nyucinya juga. Pakai ayat yang kali sekali pakai tanah kan begitu. Ibu, babi itu najis pukul, najis berat. Kata umbah nyucinya pakai cair di tanah, kudu 7 kali. Dia terbayang. Wah, betul-betul berat begitu kan? Tapi coba, apa katanya Bapak? Pak, kalau ada artis mau nikah kan pakai baju ketat, dilirik nggak sebentar? Kalau jujur Bu, jujur Bu, ya, jujur Bu, ya. Deg-degan hijau gitu kan? Sia-siur politisi. Kenapa lihat perempuan tidak menutup aurat tidak muncul perasaan jijik? Karena itu nggak ditanamkan sejak kecil, nggak ditanamkan mendalam, sehingga kemudian tidak muncul
perasaan yang sama dengan babi tadi. Kalau babi itu langsung dengan namanya jijik, gelap, nak, sebel, gitu kan. Tapi kalau paham, enggak, aurat, enggak, biasa aja gitu kan. Itulah bedanya kualitas pribadi kita dengan para ulama. Makanya Imam Syafi'i gara-gara betis wanita 40 hafalannya hilang. Gak sengaja lihat betis perempuan 40 hafalannya hilang. Kalau kita pakai sholat akan hilang, kita gak punya hafalan. Tenang aja di situ. Tapi bisa masuk duha gitu kan. Allah ya. Jadi pemahaman itu menentukan tingkah laku. Akhlak itu ditentukan pemahaman. Makanya kenapa ada orang suka judes pada orang lain, ya? Karena dia tidak paham bahwasanya ramah itu adalah bagian alam yang terpuji. Ada orang kepada orang tua nggak sopan. Kenapa? Karena dia nggak paham bahwasanya hormat pada orang tua itu wajib. Atau galak pada yang muda atau pada yang rendah. Kenapa? Karena nggak paham. Betul merupakan hal yang terpuji. Karena cuek. Kenapa? Maka muncullah pemahaman ini. Dan pemahaman ini tidak muncul tiba-tiba. Kenapa? Karena ada yang menyebabkan. Itu adalah akidah. Inilah yang core atau inti dari pribadi manusia adalah akidah. Oleh karena itu para bapak ibu jamaah kan, bila kita ingin memiliki saksiyah Islamiyah al-uliyah yang tinggi, maka kuatkan akidah. Selalu meraih apapun untuk mendapat ridho Allah. Kalau semata-mata karena memang yang lain, bukan karena akidah, maka kita tidak akan bersungguh-sungguh dalam beramal. Misalnya namanya ramah pada orang lain, bisa jadi dilakukan itu bukan karena ingin mendapat ridho Allah, tapi karena apa? Karena ingin diramahi lagi oleh orang lain. Makanya tidak sedikit orang itu ramah hanya kepada orang yang dia kenal atau dia hormat, tapi kepada yang lain jutek, nggak ramah. Ini kan sama-sama lain, nggak kenal. Jadi kalau nggak kenal nggak ramah, subhanallah. Padahal kepada siapapun sama muslim, bukan hanya sama muslim, yang bukan muslim pun kita diminta ramah. Tabassumuka li wajhi akhika shadaqah. Senyum pada saudara adalah sedekah. Tapi kalau kita ini hanya pertimbangan semata-mata karena kebiasaan, bukan dorongan akidah, tidak akan kuat pemahaman, tidak akan kuat, suruh pun tidak akan kuat. Pilih. Kalau yang kenal saya ramah nih, mau senyum yang kenal mah sorry aja. Alhamdulillah. Dan demikian. Kalau kita sama muslim ini diperintahkan untuk ramah, bahkan kepada orang kafir pun. Bapak Ibu saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah sering membaca kisah-kisah Nabi SAW. Bahwa Nabi adalah orang yang paling ramah. Bahkan kepada musuh pun beliau sangat ramah. Ketika Rasul sedang tidur di bawah pohon kurma, ada orang yang mengalungkan pedang ke leher beliau. Orang ini mengancam, ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa melindungimu? Rasul dengan tegas mengatakan, Allah. Begitu mendengar Allah, pedangnya jatuh, gemetar, dia terlindungi. Nabi ambil pedangnya, lalu Nabi kalungkan sekarang ke lehernya. Sekarang siapa yang bisa melindungi dirimu? Tidak ada yang Muhammad. Apakah Nabi bunuh? Tidak. Nabi kembalikan pedangnya, pulang lagi. Disuruh bunuh Rasul. Atau bagaimana Nabi memaafkan Wahsy, orang yang sudah membunuh pamannya dan mencabik-cabik dada pamannya, tapi Nabi maafkan. Atau memaafkan juga Hindun binti Utbah yang memerintahkan Wahsy membunuh pamannya, bahkan hampir menelan hati pamannya. Nabi maafkan. Dan Nabi orang yang sangat ramah kepada siapapun dan pemaaf. Dan kalau Nabi menegur orang lain dengan teguran yang luar biasa, Nabi lihat dulu orang itu profilnya gimana. Kalau orang ini masih awal tapi baik-baik padanya. Ada orang Arab Badui dari gunung masuk ke masjidnya Nabawi, kencing di pojok masjid. Saya nggak mau mencegah, tapi dia
ini masjid kita dilarang untuk buang hajat di masjid. Ambilkan air, banjur, cukup banyak selesai. Allah karim. Nabi ngomong, kita ini ada apa? Jadi hakim yang kejam, memfonis gitu kan. Kalau mengatakan haram loh, gitu kan. Apakah bisa ada yang baik begitu kan? Oh itu haram, paham, jangan paham. Cari yang mana kan bisa begitu. Haram loh. Dia bilang haram. Memang tidak salah kontennya, nggak salah betul gitu kan. Tapi teknik usul ini yang Nabi contohkan luar biasa. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian membaca sebuah buku yang berjudul Cara Nabi Menyikapi Kesalahan Orang Lain. Buku itu sangat luar biasa. Mau dijelaskan tinggal itu. Jadi benar-benar lama buku. Kalau masih bicara atau terus. Jadi disebutkan hadis-hadis sahih bagaimana Nabi mensikapi orang lain yang berbuat salah. Macam-macam. Kalau orang lain yang memang orang itu sudah tahu, Nabi marah begitu. Atau lebih khawatir kesalahan diri diikuti oleh orang lain, Nabi marah. Marah betul begitu. Tapi marah sebentar. Begitu marah, Nabi katakan aku cinta kepada. Jadi nggak marah, ngambek seminggu kemudian nggak terlalu. Dan kita seringkali tidak adil. Bahkan kepada anak juga tidak adil seringkali. Anak kita masih kecil, Bu. Pak, kita suruh salah, ya baca. Nah, ambilkan obeng kembang, Bapak nyuruh. Salah dia ambil. Nggak tahu obeng kembang itu kayak gimana. Yang dia obeng sama kembang di bawah. Habis ini, obengnya ini kembang. Ada soal ujian, Bu. Soal ujian itu, ya, matematika. Gambarkan segitiga sama kaki. Yang kamu apa? Segitiga sama kaki. Enggak salah. Gak penting tuh kan. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Begitu. Itu begitu kan? Kreatif. Luar biasa. Atau bagaimana Hasan dan Husain pulang rumah ketika menegur kesalahan seorang kakek-kakek yang salah ketika berwudu. Ketika berwudu, lalu mereka berdua lihat ini orang ini salah. Tapi apakah kemudian marah? Wah, itu Rasul loh. Habib gitu kan? Salah Pak, dulunya Pak nggak begitu. Ya ada Habib nih. Tapi keduanya lebih bilang, kakek, saya dengan adik saya ini ribut bertengkar tentang cara wudhu yang paling baik. Coba kakek lihat ya, mana di antara kami yang paling benar dan siapa yang salah. Lo duanya berwudhu di depan kakek itu. Tapi kakeknya sadar, yang salah saya. Ini kata kakeknya, iya kamu benar-benar yang salah. Sudah indah. Terus berwudhu yang jangan Nabi SAW. Betul, kita harus tegas. Itu tegas nggak Bapak Ibu? Tegas nggak? Tegas. Tapi dengan usul yang luar biasa. Tegas itu. Kayak orang tadi incik di pojok masjid, Pak. Oh kalau kan nggak mungkin itu. Hajar, kurang ajar kok. Enggak, tapi biarkan aja. Teriak juga enggak Nabi. Hei, gitu kan. Bayi kecil teriak-teriakin, panik itu tak. Malah zigzag mancingnya. Atau itu aja diri nanti gitu. Enggak, sampai selesai. Kok teriakin, gitu. Oh panik gitu juga. Allah karim. Ini luar biasa. Maka fondasinya harus akidah. Maka ingatlah pahala, ingatlah dosa yang kita itu akan beramal bagus sekalian. Allah Maha mengawasi kita. Setiap ucapan kita yang itu bisa menyakiti orang, Allah catat. Setiap perbuatan yang menyenangkan orang, Allah catat. Dan Allah balas. Setiap kebaikan yang kita sia-siakan, Allah Maha tahu. Setiap kebaikan yang kita kerjakan, Allah juga Maha membalas. Dan tidak ada istilah rugi dalam mengerjakan amal soleh. Sering saya yakin juga para bapak mendengar hadis tentang orang yang pulang malam melihat anjing yang hampir mati kehausan di tepi perigi, di tepi sumur, karena nggak bisa minum karena jauh airnya. Dia buka sendalnya, dia kasih minum pada anjing itu. Nabi ampuni, Allah ampuni dosa-dosa. Bayangkan itu amal
simpel. Yang ditolong anjing yang ditolong. Tapi Allah tetap berikan pahala. Maka dengan alasan apa kita kemudian tidak berbuat baik pada orang? Dengan alasan apa kita kemudian tidak bersikap ramah pada orang? Apa pertimbangan? Sementara Allah memberikan pahala pada orang yang menolong anjing yang hampir matikan manusia. Maka akidah itu harus menjadi landasan dalam cara berpikir kita dan cara bersikap kita. Akidah kita dan nafsu kita dilandasi dengan akidah itu, sehingga terbentuklah tingkah laku, behavior, suluk, akhlak yang memang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Dan karakter adalah karunia Allah. Maka beruntunglah kalau orang-orang yang Allah berikan karunia akhlak yang baik. Ada sebagian orang itu yang Allah berikan karakter yang positif. Nabi katakan dalam hadis Bukhari, Inna Allaha qasama akhlaqakum kama qasama razaqakum. Sesungguhnya Allah membagi-bagi akhlak di antara kalian sebagaimana membagi-bagi rezeki di antara kalian. Loh, kalau gitu saya jadi orang yang judes, sudah takdir Allah dong. Terus jadi orang pelit, takdir Allah dong. Gitu kan? Kan makanya suka ada tabiat begitu kan. Terus kalau mendengar, oh, saya tinggal di Bogor lama, suka dengar kalau mau nikah jangan nikah sama perempuan Sunda. Kenapa? Bos. Itu enggak. Protes. Saya nanya Bu, konfirmasi. Salah. Jangan nikah sama perempuan Padang, pelit itu. Gitu. Bagian. Jangan sama orang Batak, kenapa? Kasar. Saya ketemu makanya lama, kayaknya kayak orang Batak nih, kayak orang Cianjur nih, ngomongnya Halimpuh. Kalau orang Batak yang saya pikir, gaduh, gitu. Ini mangga. Ya kalau orang Cianjur kan gitu ya, kalau ngomong kayak mau nyindir gitu ya. Dari angkat ke mana? Angkat besi. Angkat besi. Allah itu memang Allah itu membagi-bagi karakter, akhlak di antara umat manusia. Ini orang-orang Arab itu punya karakter tegas. Orang-orang kalau ngomong tuh the point. Tidak seperti orang Sunda Cianjur atau Jawa Solo. Belak-belok hanya menyampai. Orang Arab ngomong tegas, kalau ngomong serius, pegang jemput orang mau bicaranya. Begitu orang Arab. Kok kita kan enggak? Kalau kita orang Sunda atau orang Jawa Solo kalau ngomong mau negur jauh, amat gitu kan. Dibelak-belokin dulu. Apa ini? Terus sama beli kesinggung. Dia mata kasut mana? Oh belak-belok dulu. Orang Arab yang langsung to the point gitu kan. Ya Muhammad gitu kan. Dapat sini enggak gitu tak berjalan. Yang bawa celaka kamu Muhammad. Kalau menakan sendiri gitu kan. Dibilang celaka kamu Muhammad. Nabi balas juga gitu kan. Dengan surat Al-Alaq. Tabat siada dari waktu begitu. Dibacakan ke hadapan pamannya. Paman sendiri dibacain dulu itu. Ayat Quran gitu. Tegas orang Arab itu. Makanya untuk Islam turun pertama kali di Arab. Kalau di Sunda, aduh, orang Solo. Pegang suaranya. Mungkin diterimanya gampang, kembali susah. Nah, makanya timbangan terlalu. Tidak enak. Turun di sana di Arab, tegas tak sampaikan. Kalau masuk ke Indonesia, Allah jadi. Timbangan. Luar biasa. Ada orang-orang yang kita sifat tabir Allah itu dermawan. Ada seorang sahabat dipuji oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fikum khaslataini yuhibbukumullah." Kata Nabi, kamu punya dua sifat yang dicintai oleh Allah. Begitu. Apa itu? Kata Nabi, as-sabr wal anah. Al-hilm wal anah. Al-hilm wal anah, pemurah. Terus dia tanya lagi, apakah itu sifat yang baru ada atau qadiman? Gitu kan? Jadi al-khair